akhirnya semua akan berjalan dengan baik. Maka kita tidak perlu tenaga kerja terlalu banyak. 100 ekor induk kambing dengan anaknya itu bisa disiasati satu orang untuk memelihara, untuk ngurus itu cukup. Apabila kita sudah punya pakan yang seperti ini. Ternyata kambing seperti itu sama dengan itu. Apalagi bekas pakan yang hari ini besok pagi kok tidak bersihkan terus ditumpuk di atasnya pakan yang baru, itu kami juga nggak mau makan. Itu kesalahan kadang seperti itu, istilahnya sesuatu yang mungkin dianggap sepele tapi sebenarnya itu kunci. Saya sering mendapatkan pengaduan orang-orang, kambing saya sudah kasih makan banyak Pak, tapi masih teriak-teriak terus. Setelah kita tahu di dalam tempat pakan itu ternyata dia hanya satu jenis daun nangka, tidak dicacah, hanya satu jenis dan diberikan hanya satu kali di sore hari. Maka begitu dia makan seperempat dari porsi yang ada itu, dia sudah istilahnya tidak mau mengulang makan lagi karena daunnya hanya satu jenis. Bahasa Jawanya itu maleh. Tapi kalau kita kasihkan satu kali tapi bermacam-macam jenis, itu mending, itu bisa berkurang sekitar 50%. Tapi kalau berjenis-jenis kita berikan 3 kali, itu bisa habis 100%. Nanti yang tersisa itu benar-benar sampah, benar-benar kayu atau gagang rumput yang keras yang nggak bisa dimakan. Akhirnya apabila kita buang, itu tidak akan mengurangi nilai uang yang atau nilai rupiah yang ada di pakan tersebut. Tapi kalau kita berikan satu kali dalam satu hari, terus tidak dicacah dan tidak berwarna-warni variasinya, maka yang kita buang paling enggak itu 50% dari apa yang kita berikan. Ini kalau sudah nantinya berjalan di dalam peternakan itu populasinya banyak dengan butuh pakan yang banyak, otomatis kalau kita buang kira-kira 1/4 atau 50% ini, kita kalikan dengan hari dan kita kalikan dengan waktu produksi yang bisa dikatakan 9 bulan, itu maka di 100 ekor aja itu di kandang saya pernah saya hitung kerugiannya sekitar 37 juta. Itu hanya tidak dicacah, tidak diberikan 3 kali dan tidak bervariasi. Itu kerugian itu sekitar 37 jutaan. Satu produksi 100 ekor itu, karena nilai yang ada di dalam rumput itu, taruhlah kita kasih harga 1 kilonya umpamanya 500 perak. Kalau pemberian pakan dalam satu hari ini umpamanya 400 kilo, berarti kalau yang kita buang 200 kilo, 200 kali 500 perak, itu berapa Pak? Nah, itu kali 1 bulan, berarti kali 12 kali 1 tahun. Nah, itu belum nanti karena kondisi cara pakan, cara pemberian pakan itu tidak benar, akhirnya nanti kondisi kandang itu pasti kotor. Kalau tidak dicacah itu kotor. Itu nanti proses untuk membersihkan itu perlu satu tenaga kerja lagi yang harus kita bayar umpamanya 50.000 per hari. 1 bulannya ke 1,5 juta, nanti 1 tahunnya, maka akan jadi pemborosan. Tapi kalau nanti kondisi pakan ini sudah dicacah, apalagi sudah diawetkan istilahnya,
akhirnya nanti proses pemberian pakan kita tuh per harinya itu akan sama, karena stok pakan itu ada. Jadi apabila kita nanti sudah punya pakan yang seperti ini, pakan yang berjenis daun, ini kan biasanya dia berbatang kayu. Ini biasanya tumbuhnya di 4 bulan. Setelah kita tebas, itu akan tumbuh lagi, bisa kita panen lagi sekitar 4 bulan. Ini kalau kita mau hemat di tenaga kerja, kita panen semua, terus kita simpan di dalam wadah, namanya drum yang warna biru ini. Di sana disimpan di sini selama 4 bulan. Jadi nanti kita memetiknya lagi 4 bulan lagi. Baru ini kita kasihkan ke kambing. Karena stok sudah ada, maka pemberian per harinya, per waktu pemberian itu akan sama terus. Beda dengan kita ngarit manual yang setiap hari. Karena kalau kita ngarit manual setiap hari, kadang banyak, kadang sedikit. Kadang stok ada, kadang enggak. Akhirnya terjadi sekarang makan banyak, sedikit, banyak, sedikit. Akhirnya kambing tidak bisa cepat gemuk. Jadi proses fermentasi atau proses silase untuk mengawetkan pakan ini bukan pengaruhnya menaikkan nutrisi, tapi memberikan cadangan pakan yang ready setiap saat. Otomatis keterjaminan kambing untuk makan setiap hari itu tercukupi. Beda dengan pemberian yang kita ngarit secara manual, tiap hari ngarit, cacah dikasihkan, itu beda. Nah kalau nanti kita sudah punya pakan simpan entah silase atau fermentasi ini, maka kita berikan satu hari itu 12% berat badan, berarti dibagi 3. Proses silase ini adalah salah satu proses di mana kita supaya menjadi peternak yang tidak bingung dikala hujan, tidak bingung dikala kita repot urusan banyak. Akhirnya kambing tetap makan karena kita punya stok. Atau pakan kering yang kita kan pengawetan itu bisa basah namanya silase, atau bisa kita awetkan dengan cara kering. Kalau di daerah sini sudah banyak yang memakai pakan kering, itu salah satunya kulit kacang hijau, kulit kedelai, terus kangkung kering. Itu bisa kita stok. Umpamanya kita mau melakukan pembukaan selama 3 bulan, berarti kita untuk stok untuk 3 bulan. Kalau kita breeding berarti untuk 9 bulan berarti. Kambing itu kan 5 bulan mengandung, 4 bulan menyusui, berarti 9 bulan. Nanti kalau kita sudah punya stok, akhirnya semua akan berjalan dengan baik. Maka kita tidak perlu tenaga kerja terlalu banyak. 100 ekor induk kambing dengan anaknya itu bisa disiasati 1 orang untuk memelihara atau ngurus, itu cukup apabila kita sudah punya pakan yang seperti ini. Nanti proses waktu kita memetik dan proses waktu pembuatan silase ini kita bantu dengan tenaga kerja yang sifatnya itu temporer aja. Kita merekrut 4 atau 5 orang untuk mengambil dari kebun atau mengambil dari limbah pertanian, kita giling, kita masukkan di drum. Yang namanya silase itu tidak usah pakai campuran obat-obatan, Pak. Cacah masukkan aja. Tapi kondisinya harus padat, diinjak-injak dan ditutup rapat. Tapi kalau drum biru ini biasanya dia sudah ada sealnya dan dia rapat tutupnya. Karena proses penyimpanan kedap udara ini, makanya dia akan awet. Bisa 7 bulan, 8 bulan, bahkan 1 tahun, tidak masalah. Makanya kemarin ada beberapa kelompok tani yang datang ke kandang saya itu mungkin karena mereka melakukan kegiatan peternakan di rumah itu dengan sistem manual yang ngarit, dikasih dan tidak menanam, tidak punya stok pakan, itu merasa heran dengan kambing populasi 100 ekor dipiara orang 1. Karena mereka memelihara kambing 10 ekor itu sudah sangat payah. Jadi begitu dia tanya, ini berapa Pak yang kalian ngurus 1 orang? Mereka setengahnya nggak percaya, Pak. Masa kuat?
Tapi dengan pola seperti itu bisa, Pak. Karena pakan sudah ada, peralatan terus lengkap, terus sistem pembuatan kandang juga sesuai dengan istilahnya kaidahnya. Karena pembuatan kandang itu kalau sampai salah nanti bikin ribet, ini jadi masalah. Nanti kita bahas di sesi kandang. Apalagi menyangkut proses pemberian pakan, pencacahan dan lain sebagainya. Itu benar-benar kandang kambing yang nantinya akan dibuat usaha, itu penataan lokasinya harus betul. Seumpama seperti kandang ini, mobil dari sana masuk, di sini harus gudang pakan depan, terus dicacah, dimasukkan silo, dimasukkan drum, diawetkan, baru belakang kandang. Jadi tidak nanti proses ngasih makannya tidak bolak-balik. Oleh karena itu nanti sebelum ini, kalau yang belum mulai, ini sebaiknya nanti kita gambar seperti istilahnya kita kasih denah, di mana kita bikin kandang, di mana kita bikin gudang, di mana kita bikin tempat pupuk dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti acak-acakan, karena peternak kambing yang di era sekarang ini, Pak, ini cenderung kalau bisa kandang itu tertata rapi, yang kedua bersih, kalau perlu harusnya indah.